Saya Agustina Sukmawati NPM 52519111012. Di sini saya akan menjelaskan laporan project mandiri saya tentang sistem invoice tagihan pembayaran dari PT Tonggak Teknologi Netikom. Yang pertama, proses perancangan ini diawali dari pembuatan normalisasi data. Pembuatan normalisasi data diawali dengan membuat bentuk UNF dan 1NF. Jadi dari data invoice mentah, nanti datanya dikumpulkan ke dalam satu tabel besar. Jadi semua informasi seperti data perusahaan, pelanggan, paket, dan detail tagihan itu masih menyatu dalam satu dokumen tertulis. Lalu selanjutnya kita buat dalam bentuk kedua, yaitu tabel 2NF. Jadi di tabel 2NF itu datanya mulai dipisahkan sesuai ketergantungan fungsionalnya. Di sini saya pisahkan menjadi 3 tabel, yaitu ada tabel perusahaan, tabel pelanggan, dan juga tabel invoice. Tapi pada tahap 2NF ini masih terdapat ketergantungan transitif. Setelah itu kita lanjut ke bentuk ketiga, yaitu 3NF dan BCNF. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menghilangkan ketergantungan transitif dari tabel 2NF tadi. Di sini saya bagi menjadi 5 tabel utama, yaitu ada tabel perusahaan untuk menyimpan data perusahaan, yang kedua ada tabel pelanggan untuk menyimpan data identitas dari klien, yang ketiga ada tabel paket untuk menyimpan daftar harga dan juga nama paket, yang keempat ada tabel metode pembayaran. Di sini tabel pembayaran itu untuk menyimpan opsi pembayaran seperti cash, transfer, atau payment gateway. Yang terakhir ada tabel invoice. Tabel invoice ini adalah tabel transaksional utama untuk menjembatani semua tabel. Setelah normalisasi data selesai, selanjutnya kita buat perancangan ERD konseptual. Jadi di dalam ERD konseptual nanti ada beberapa entitas yang akan dimasukkan. Di antaranya ada entitas perusahaan, pelanggan, paket, dan metode pembayaran sebagai entitas kuat, dan juga invoice sebagai entitas lemah. Jadi nanti semuanya seperti perusahaan, pelanggan, paket, dan metode pembayaran memiliki relasi one-to-many terhadap entitas invoice. Setelah kita buat ERD konseptual, selanjutnya kita buat ERD fisik. Jadi di ERD fisik ini untuk menentukan tipe data secara spesifik. Contohnya untuk kode unik atau ID kita menggunakan tipe data char. Untuk nama perusahaan, nama pelanggan, nama paket, dan lain sebagainya kita menggunakan tipe data varchar. Untuk tanggal kita menggunakan tipe data date. Dan untuk nominal harga, kita menggunakan tipe data desimal. Setelah itu, kita implementasikan database-nya, yaitu DDL dan DML. Di sini, database saya dibuat dengan nama create database invoice T2net. Lalu setelah kita buat database-nya, kita buat tabelnya, yaitu dengan perintah create table. Kita buat 5 struktur tabel, diantaranya ada tabel perusahaan, tabel pelanggan, tabel invoice, tabel paket, dan juga tabel metode pembayaran. Nah, di setiap tabel itu lengkapi dengan primary key dan juga pemasangan foreign key di tabel invoice. Setelah itu, kita akan memasukkan data realnya ke dalam tabel-tabel yang sudah dibuat tadi dengan perintah insert into. Contohnya itu insert into pelanggan, insert into perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membuat perintah view untuk melihat kembali data asli seperti sebelum dinormalisasi atau denormalisasi. Karena data yang telah dinormalisasi telah terpecah menjadi 5 tabel, maka kita menggunakan query create view invoice T2net untuk menyatukan kembali data yang terpisah melalui metode inner join. Nah, dengan metode ini nanti kita dapat melihat tampilan data utuh seperti laporan asli sebelum dilakukan normalisasi tanpa merusak struktur tabel fisik. Selanjutnya di sini saya juga menggunakan fitur store procedure. Nah, di sini saya membuat fitur store procedure dengan nama detail invoice. Nah, ini berfungsi untuk mempermudah admin untuk melihat rincian transaksi. Nah, nanti cara memanggilnya itu dengan menggunakan perintah call detail invoice, lalu masukkan nomor invoice-nya,
Nah, nanti sistem itu akan secara otomatis memberikan informasi secara spesifik berupa nama pelanggan, nama paket, periode, total tagihan, dan juga metode pembayaran yang digunakan. Gunakan juga fitur subquery. Subquery ini berfungsi untuk menampilkan daftar pelanggan yang memiliki total tagihan di atas rata-rata seluruh total invoice yang ada pada database tersebut. Nah, yang terakhir saya juga menggunakan fitur function. Saya mengimplementasikannya dengan create function nama pelanggan. Nah, fungsi ini bisa digunakan untuk menyederhanakan penulisan query penayangan hariannya. Jadi cukup memanggil fungsi tersebut dengan perintah select untuk memunculkan nama pelanggan berdasarkan relasi data invoice-nya. Jadi kesimpulannya dari proyek mandiri saya dengan urutan pengerjaan dari normalisasi data, perancangan ERD konseptual, ERD fisik, hingga implementasi database menggunakan SQL, sistem basis data invoice T2net ini berhasil dibangun dengan struktur yang bersih, bebas anomali, dan efisien dalam pencarian datanya.